Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Evi Dimyati, Sarjana Hukum, peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan Pertama Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan konsep dasar tentang standar kinerja pelayanan. Sebelum mengupas tentang standar kinerja pelayanan, untuk mempermudah pemahaman tentang standar kinerja pelayanan, perlu kita kupas terlebih dahulu tentang batasan-batasan dari standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan standar pelayanan minimal yang dapat dilihat dari perspektif kemanfaatannya. Standar operasional prosedur atau yang biasa kita kenal dengan SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan tentang bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Dan manfaat dari SOP ini adalah kepastian pelaksanaan. Selanjutnya tentang standar pelayanan atau OSP, merupakan suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Manfaat dari SP adalah kepastian penerimaan. Kemudian mengenai standar pelayanan minimal atau yang biasa disebut dengan SPM, merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Manfaat SPM adalah untuk kepastian pemerintah. Setelah kita mengetahui perbedaan dari ketiga jenis standar tersebut, selanjutnya mari kita kupas lebih lanjut tentang standar kinerja pelayanan. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, tentang standar pelayanan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka dapat diketahui bahwa standar kinerja pelayanan merupakan salah satu kompetensi pemerintahan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dasar hukum dari standar pelayanan adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Ruang lingkup atau komponen standar pelayanan ada 14 aspek yang merupakan parameter kinerja pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyampaian pelayanan yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pertama, persyaratan, kedua, sistem, mekanisme, dan prosedur. Yang ketiga, jangka waktu pelayanan. Yang keempat, biaya atau tarif. Yang kelima, produk layanan. Dan yang keenam, pelayanan pengaduan, saran, dan masukan. Kemudian bagian yang kedua adalah proses pengelolaan pelayanan internal organisasi yang terdiri dari 8 aspek, yaitu 1. Dasar hukum. Kedua, sarana dan prasarana dan atau fasilitas. Ketiga, kompetensi pelaksana. Keempat, pengawasan internal. Kelima, jumlah pelaksana. Keenam, jaminan pelaksanaan. Ketujuh, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Dan yang kedelapan adalah evaluasi kinerja pelaksana. Lebih lanjut mengenai prinsip standar pelayanan. Prinsip standar pelayanan terdiri dari 6, yaitu sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan.
Yang terakhir adalah tentang proses penyusunan dan penerapan standar pelayanan, yaitu terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama dimulai dari menyusun rancangan standar pelayanan, yaitu pembentukan tim, kemudian identifikasi, dan penyusunan drafting. Tahap yang kedua yaitu menetapkan standar dan maklumat pelayanan. Tahap yang ketiga adalah menerapkan standar pelayanan dan menaati maklumat pelayanan yang dimulai dari sosialisasi dan internalisasi, dan kemudian integrasi dengan manajemen pemerintahan. Dan yang terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi. Demikianlah pemaparan saya tentang konsep dasar standar kinerja pelayanan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.